Intan Cahyaningsi dan Aku Aulia Nur Aisyah. jadi kali ini kita berdua membahas mengenai pemindahan ibu kota negara Indonesia. Sebelumnya yang perlu kita ketahui bahwanya pemindahan ibu kota negara kita sudah mempunyai alasan yang cukup jelas. Dikarenakan ibu kota yang sekarang terletak di Provinsi DKI Jakarta itu sudah banyak isu-isu yang seperti katanya Jakarta mau tenggelam. Hal tersebut dikarenakan Jakarta yang sering banjir dan juga kepadatan penduduk. Nah, banyak juga aktivitas-aktivitas seperti aktivitas ekonomi yang hanya terpusat di Jakarta saja. Jadi mungkin dengan pemindahan ibu kota lama ke ibu kota baru ini bisa mempunyai harapan. Kira-kira harapannya apa ya? Jadi harapannya dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan, yang mana Kalimantan itu adalah daerah bagian tengah Indonesia, dapat membuat pemerataan terhadap beberapa aspek, salah satunya pemerataan aktivitas ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya. Menarik. Tapi kita juga harus memperhatikan mengenai local wisdom dan juga lingkungannya. Karena yang kita ketahui bahwanya Kalimantan merupakan paru-paru dunia. Nah, menurut Kak Aul, apakah dengan pemindahan ibu kota ini akan mempengaruhi kedua aspek tersebut? Nah, yang harus diketahui nih Kak Intan mengenai pembangunan IKN ini itu telah dirancang dengan mengedepankan prinsip green economy atau ekonomi hijau. Dan jadi konsep ini itu bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tidak merusak lingkungan, pemerintah telah merancang berbagai strategi yang berfokus pada keberlanjutan, seperti pembangunan IKN yang mengikuti prinsip keseimbangan ekologi dengan target-target spesifik yang telah ditetapkan, seperti mengalokasikan 65% IKN sebagai kawasan yang dilindungi dan menggunakan 100% energi terbarukan. Dalam perencanaan, pemerintah juga berkomitmen untuk menggunakan teknologi hijau, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dan sistem pengolahan limbah yang efisien. Selain melihat aspek tadi, pembangunan IKN ini juga harus memperhatikan local wisdom atau kearifan lokalnya. Kehadiran IKN ini membawa perubahan sosial yang cukup besar bagi masyarakat lokal, di mana masyarakat sekitar melihat peluang ekonomi baru melalui keterlibatan dalam proyek pembangunan, baik sebagai pekerja maupun dalam sektor usaha kecil dan menengah atau UMKM. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa modernisasi yang cepat itu dapat menggeser identitas budaya. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam perencanaan kota. Misalnya, desain arsitektur IKN dapat mencerminkan elemen-elemen budaya Dayak seperti penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan dan gaya arsitektur yang sesuai dengan iklim tropis serta tradisi setempat. Kemudian terlepas dari itu, pembangunan IKN juga penting untuk menggait partisipasi dari masyarakat lokal. Nah, benar. Banyak warga, terutama di daerah seperti Penajam Pasir Utara, merasa antusias dengan pemindahan IKN. Mereka percaya bahwa proyek ini akan meningkatkan pemerataan, pembangunan, infrastruktur, dan aksesibilitas di Kalimantan. Dan dalam konteks IKN, partisipasi masyarakat sangat krusial. Jadi penting untuk melibatkan warga lokal dalam setiap tahap perencanaan dan pembangunan agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kota yang akan dibangun. Jadi, dalam pembangunan IKN ini kita memastikan bahwa pembangunan IKN tidak mengabaikan masyarakat adat dan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Nah, selain itu, dalam pembangunan IKN ini diharuskan melibatkan masyarakat, seperti mendengar aspirasi masyarakat. Jadi, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait pembangunan IKN. Ini termasuk pengajuan ide dan juga saran yang dapat meningkatkan kualitas hidup di kawasan baru tersebut. Mungkin juga bisa menjadikan masyarakat sebagai anggota yang terlibat dalam pembangunan IKN, seperti penyediaan barang dan juga jasa, yang dapat membantu meningkatkan ekonomi lokal. Jadi, tidak hanya akan menciptakan sebuah kota baru yang modern, tapi juga sebuah komunitas yang harmonis dan berkelanjutan. Sekian pembahasan kami hari ini. Terima kasih. Bye-bye.